Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathluh kamathlil kalbin in tahmil alaih yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathlul qaumil ladzin kadzabu biayan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dalam ayat ini dijelaskan sekiranya mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan ilmu yang telah diberikan kepadanya mencapai derajat yang lebih tinggi, tetapi mereka itu telah menentukan pilihannya ke jalan yang sesat. Mereka menempuh jalan yang berlawanan dengan fitrahnya, berpaling dari ilmunya sendiri, karena didorong oleh keingkaran pribadi, yakni kemewahan hidup duniawi. Mereka mengikuti hawa nafsunya dan tergoda oleh setan. Segala petunjuk dari Allah dilupakannya, suara hati nuraninya tidak didengarnya lagi. Sesungguhnya telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar menjadi ujian untuk mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Semestinya, orang yang diberi ilmu dan kecakapan itu meningkatkan kejiwaannya, menempatkan dirinya ke tingkat kesempurnaan, mengisi ilmu dan imannya dengan perbuatan yang luhur disertai niat yang ikhlas dan ikhtikat yang benar. Tetapi mereka itu setelah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan, ia keluar seperti ular yang keluar dari lapisan kulit luarnya dan menanggalkannya untuk selamanya. Dalam ayat ini dipakai kata insalaha, keluar dari kulit, selubung atau selongsong, yakni menanggalkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, dan tetap kafir seperti halnya dia tidak diberi apa-apa. Karena itu dalam ayat berikutnya Allah mengumpamakannya seperti anjing yang keadaannya sama saja diberi beban atau dibiarkan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Laki-laki yang memiliki sifat seperti anjing ini tergolong manusia yang paling buruk. Hal demikian menggambarkan kerakusan terhadap harta benda duniawi. Dia selalu menyibukkan jiwa dan raganya untuk memburu benda duniawi, sehingga tampak sebagai seorang yang sedang lapar dan haus tak mengenal puas. Keadaannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, tampaknya selalu haus dan lapar tidak mengenal puas menginginkan air dan makanan. Demikian pula perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menentangnya, baik disebabkan kebodohan ataupun karena fanatisme mereka terhadap dunia yang menyebabkan mereka menutup mata terhadap kebenaran dan meninggalkannya. Mereka menyadari kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW dan mengakui kesesatan dan kesalahan nenek moyang mereka setelah mereka merenungkan bukti kebenaran. Tetapi kesadaran dan pengakuan demikian itu lenyap dari jiwa mereka, sebab hawa nafsu mereka yang hanya mengejar kenikmatan duniawi, misalnya ingin kekuasaan dan kekayaan. Kaum Yahudi dan kaum musyrikin Arab menolak ayat-ayat Allah karena mereka ingin mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka. Mereka takut kehilangan kenikmatan dan kemewahan hidup. Setan telah menggoda mereka agar tergelincir dari fitrah kejadian mereka. Patut mendapat perhatian agar mau merenungkan dan memikirkan ayat dengan jujur dan objektif lepas dari rasa permusuhan dan kepentingan pribadi.